ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dirahmati Allah, kembali kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi, di mana ini adalah kitab hal ehwal kematian dan juga perkara-perkara akhirat. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab Dzikrul Maut wal Isti'dadu lahu, bab yang membahas tentang mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat-sahabatnya, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang melenyapkan, menghancurkan kelezatan-kelezatan. Para sahabat masih agak bingung apa yang dimaksud dengan hadimul ladzat. Makanya para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadimul ladzat, apa yang dimaksud dengan penghancur kelezatan-kelezatan ataupun kenikmatan-kenikmatan. Kemudian Rasul menjawab, al-mautu, kematian. Perbanyaklah oleh kalian semua mengingat akan kematian, di mana dengan datangnya kematian tidak lagi kita bisa menikmati makanan seenak apapun. Kita tidak bisa menikmati harta sebanyak apapun ketika ajal. Kita juga tidak bisa menikmati keluarga, anak, istri kalau sudah mati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat menghancur kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis, kemudian ada seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar adalah sahabat orang asli Madinah, di mana pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah adalah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling utama, paling bagus, paling cakep? Kemudian Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqan, bahwa mukmin yang paling bagus, the best, paling cakep adalah yang akhlaknya paling bagus. Di mana akhlak ini ada dua unsur. Yang pertama adalah perkataan, yang kedua perilaku, tindak tanduk. Ketika ada seseorang percakapannya bagus, ucapannya tidak menyinggung orang lain, fitnah, bohong dan lain sebagainya, juga sikapnya bagus di tengah masyarakat, sikap kepada anak istri, sikap kepada tetangga, sampai sikap kepada orang yang membenci pada dirinya tetap bagus, maka dia adalah the best mukmin, sebaik-baik mukmin. Mukmin terbaik adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Siapa contoh terbaik? Ya Rasulullah sendiri, di mana ucapan beliau, perilaku beliau kepada orang terdekat sampai kepada orang yang membenci kepada beliau, semuanya terekam oleh kita. Makanya ketika istri beliau Siti Aisyah tanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Karena sulul Quran, jawab Siti Aisyah bahwa akhlaknya Rasul adalah seperti Al-Quran berjalan. Mukmin yang baik adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian sahabat Ansar ini kembali bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul mu'minina atyab? Lantas siapa mukmin yang paling cerdas, pintar wahai Rasul? Rasul pun menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Bahwa mukmin yang paling cerdas, paling pintar adalah mukmin yang banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian.
Jadi menurut Rasulullah, mukmin yang cerdas, yang pinter, ya, bukan yang keturunan bangsawan darah biru, bukan juga yang kalau zaman sekarang yang detailnya berderet SH, MH, apalagi gitu ya. Tolak ukur kepintaran menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ia banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh untuk menghadapi kematian. Suatu ketika Rasul dengerin para sahabat ngobrolin kehebatan seorang. Wah, dia ini hebat begini begitu gitu kan. Mendengar percakapan para sahabat, Rasul tanya, orang yang kalian obrolin yang kata kalian itu hebat, itu bagaimana dia ketika mengingat kematian? Oh, sepertinya dia tidak mengingat atau jarang mengingat kematian. Kalau gitu kata Rasul, dia tidak sehebat seperti yang kalian bincangkan. Ulaika al-ahyar, mereka orang-orang yang pintar kata Rasul, yakni orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapinya. Lantas pertanyaannya, kenapa orang yang banyak ingat mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian disebut sebagai orang yang pintar? Alasannya apa? Karena kematian adalah sebuah kepastian. Di dalam hidup kita di dunia ini, di antara satu yang pasti adalah mati. Ya, siapapun dia, ya, sehebat apapun dia, ahli jantung dan lain sebagainya, kalau memang udah waktunya mati, pasti mati, siapapun dia. Nah, orang yang pintar, dia konsen, fokus kepada sesuatu yang pasti. Karena di dalam hidup ini juga banyak yang nggak pasti. Ketika seseorang pengen nyalon gubernur, nyalon presiden, nyalon wali kota, ya, dan ke bawah seterusnya, belum tentu jadi. Ya, banyak yang gagal. Akhirnya, ya, stres. Ya. Banyak yang pengen jadi orang kaya, itu juga belum pasti jadi. Namun satu hal yang pasti adalah kematian. Nah, ketika seorang mukmin banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapinya, dia adalah orang yang cerdas. Karena dia mikirin yang pasti. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Rasul juga mendefinisi orang yang pintar adalah al-qayyis mandana nafs, bahwa orang yang pintar itu orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena seseorang ketika berhadapan dengan hawa nafsunya ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang selalu kalah melawan hawa nafsunya. Apa saja keinginan hawa nafsunya harus diperturutkan. Pengen makan apa saja harus diturutin, nggak mikir itu halal haram. Ya, kalau itu nafsu biologis harus diturutin walaupun itu tidak melalui jalur pernikahan. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini tingkatan yang paling rendah, yakni orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Allah gambarkan orang yang macam ini seperti orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsu Tuhannya. Sebagaimana Allah firmankan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa pendapatmu orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Kaum hedonis, ya hedonis. Ini tingkatan yang paling rendah, kalah oleh hawa nafsunya. Ya, ini disebut dengan nafsu la'ammarah bisu. Golongan yang kedua, ini kebanyakan kita masuk golongan kedua, senantiasa berjuang, berperang melawan hawa nafsu tiap detik, tiap saat. Kadang menang, kadang kalah. Hawa nafsu emosi, kadang kita bisa menguasai emosi, kadang kalah. Hawa nafsu makan, kadang menang, kadang kalah, dan seterusnya. Berperang, ya, melawan hawa nafsu. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul bahwa peperangan terbesar itu bukan di medan perang, tapi peperangan terbesar adalah ketika kita melawan nafsu kita sendiri. Ya, nah, ini golongan yang kedua, golongan yang senantiasa melawan hawa nafsu, perang melawan hawa nafsu, kadang menang, kadang kalah.
Ini yang disebut dengan nafsul lawwamah. Dan golongan yang ketiga yang paling tinggi disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, di mana mereka golongan ini adalah mereka yang sudah dengan hawa nafsunya, bisa menundukkan hawa nafsunya. Bukan enggak punya hawa nafsu mereka ini, karena manusia pasti punya nafsu. Kalau enggak punya nafsu bukan manusia, namanya malaikat. Tapi golongan yang ini nih, mereka sudah bisa menguasai hawa nafsunya. Mereka arahkan hawa nafsunya, mereka salurkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nafsu makan tidak berlebih-lebihan, nafsu biologis dengan menikah, nafsu harta dengan bekerja bukan mencuri, ya, dan seterusnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang pintar adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan menghadapi kematian. Sebaliknya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah, orang yang tidak pintar adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan terus berharap kepada Allah. Kita sebut STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Ini orang yang tidak pintar, maksiat jalan terus sambil berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Ini konsep yang salah, keliru. Menurut Imam Hasan Al-Basri, yang benar, kalau dia berharap kepada ampunan Allah, maka amalnya akan bagus. Bukan maksiat dipelihara, bukan maksiat terus-terus sambil berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ketika ada orang yang meninggal dunia, ada satu hadis yang kita dengar. Hadis itu adalah kafa bil mauti mau'idhah, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Di mana hadis ini diperuntukkan untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati udah nggak ada urusan lagi, inqata'a amaluhu, sudah selesai. Maksud nasihat di sini adalah orang yang masih hidup, bahwa saat ini di hadapan kita ada orang yang meninggal dunia, cepat atau lambat kita pun akan disolatin, akan berada di posisi orang yang akan meninggal dunia disolatkan. Ya, nasihat untuk orang yang masih hidup. Kemudian ada ulama namanya Ad-Daqqaq, beliau mengatakan, terdapat di dalam kitab At-Tadhkirah, man aktsara min dzikril mauti akrama bi salasati asya. Siapa orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan memuliakan dia dengan 3 kemuliaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat mati akan segera taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak nunggu pensiun dulu baru taubat, baru insaf. Dia tidak nunggu umurnya 50-60 tahun baru insaf, baru taubat. Tidak, segera taubat begitu ada kesempatan. Habis salat istighfar, taubat, minta ampun. Karena ia sadar kematian itu bisa datang kepada dirinya kapan saja tanpa diundang. Kematian tidak karena sakit, karena banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Kematian tidak bergantung karena umur, karena udah tua, karena banyak orang yang masih muda segar bugar dia mati. Nah, dia sadar akan hal itu, dan dia sadar bahwa sebagai manusia ia penuh dengan dosa, maka setiap ada kesempatan dia banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sehingga ketika memang ajalnya tiba dia sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan pertama orang yang banyak mengingat mati adalah taubat, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalb, hatinya qana'ah, nerima apapun yang terjadi terhadap dirinya, dia qana'ah. Ketika ia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, kemudahan dari Allah, dia tidak lupa diri. Ya, dia nggak lupa diri karena ada mati. Ya.
Dia tidak euforia, ya. Karena ada orang yang dapat nikmat lapang, rezeki banyak, harta banyak, lupa diri. Tapi orang yang banyak mengingat mati ketika mendapatkan kenikmatan, kelapangan, dia nggak lupa diri. Karena ada kematian, di mana setelah kematian dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sebaliknya, ketika ia mendapatkan kesempitan, kesulitan, musibah, tidak membuat dirinya berputus asa karena ingat mati. Ya, karena ia sadar bahwa kesulitan, ya, musibah yang ia hadapi enggak selama-lamanya, ada mati. Di mana ketika dia menyikapi musibah yang ia hadapi, kesulitan yang ia hadapi dengan benar, yaitu dengan sabar, justru hal itu akan berbuah manis kepada dirinya. Apa itu buah manisnya? Pahala yang tak terhingga bagi orang yang bisa sabar atas segala macam musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah berfirman bahwa Allah akan mengganti pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Yang kedua, Allah muliakan orang yang banyak ingat mati adalah hatinya qanaah. Dan yang ketiga, orang yang banyak ingat mati akan nasyatul ibadah, ibadahnya rajin. Ya. Kita gambarkan ketika seseorang divonis oleh dokter waktu hidupnya, sisa hidupnya tinggal 1 bulan lagi. Pasti orang itu akan rajin ibadahnya, ya, yang wajib, yang sunnah dikerjain, yang berat, yang enteng dikerjain, karena dia sadar, kata dokter gitu ya, umurnya tinggal 1 bulan lagi, walaupun belum pasti, ya. Itu yang akan dilakukan oleh orang yang sadar ketika umurnya tinggal sedikit lagi. Begitu juga orang yang selalu mengingat mati akan rajin ibadah, karena dia sadar, ya, bahwa ketika kematian itu datang pada dirinya, yang dibawa cuman amal, bukan jabatannya yang tinggi, bukan hartanya yang banyak, bukan keluarganya yang menyayanginya, enggak, semua ditinggalkan. Yang hanya dibawa oleh ia ke alam kubur sampai ke akhirat kelak adalah amal-amal salehnya saja. Karena itu orang yang banyak mengingat mati, ia akan rajin ibadahnya. Jemaah sekalian, demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.